Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, saya sore ini akan menjelaskan terkait keselamatan kapal atau keselamatan pelayaran. Nah, ada hal yang penting untuk diketahui ketika berbicara terkait kapal, yakni jenis-jenis kapal itu sendiri, kemudian dokumen, dan awak kapal. Perlu diketahui bahwa dokumen kapal ini memegang peranan yang sangat penting di dunia kapalan. Tanpa dokumen yang lengkap, sebuah kapal tidak akan berlayar, dan dalam artian tidak diizinkan untuk berlayar. Dokumen kapal juga ini akan menentukan bagaimana kapal itu aman atau tidak. Kalau kita bicara jenis-jenis kapal, kita sudah mungkin sering membaca bahkan melihat bahwa menurut sejarahnya kapal yang kita dapatkan hari ini itu merupakan perkembangan dari jenis-jenis kapal sebelumnya. Nah, terkait sejarah singkat, pesawat definisi kapal secara umum adalah meliputi semua jenis kendaraan air termasuk pesawat yang tidak memindahkan air. Nah, di awal-awal terkait kapal ini kita kenal dengan istilah kapal layar. Ya, ini ratusan tahun yang lalu, dan kapal ini mampu berlayar kemana saja ke seluruh dunia dengan menggunakan layar sebagai penggeraknya. Kemudian setelah itu kita kenal kapal tenaga. Kapal tenaga ini adalah kapal yang tenaga penggeraknya dengan mesin, baik mesin uap, turbin uap, maupun mesin diesel, bahkan tenaga nuklir. Pada umumnya dalam perdagangan dunia, kapal-kapal mesin uap maupun kapal turbin uap sudah ditinggalkan. Yang banyak dipakai sekarang adalah kapal bermesin. Nah, kita masih mungkin yang berbahan bakar turbin uap, misalnya kita masih bisa menyaksikan contoh di kapal Titanic. Ya. Kemudian jenis kapal menurut fungsi dan kegunaannya. Kita kenal kapal, ada namanya kapal perang. Kapal perang ini memang digunakan untuk keperluan militer. Ya. Kemudian kapal ini digunakan sebagai untuk mempertahankan satu negara, dan bahkan kapal ini diperlengkapi dengan persenjataan. Ada juga kapal niaga. Kapal niaga adalah suatu kapal yang digunakan untuk mengangkut barang antar pulau, antar negara. Maka kapal niaga dilengkapi dengan ruang muat atau palka. Kren untuk mengangkutnya juga disiapkan. Selanjutnya ada kapal tunda. Jenis kapal ini dilengkapi dengan ruang muat palka, yang di mana kapal ini salah satu fungsi utamanya adalah mendorong atau menarik kapal pada saat mau dan akan sandar di pelabuhan, ataupun mau pada saat akan meninggalkan pelabuhan. Kita biasa melihat kapal-kapal penumpang yang akan masuk di pelabuhan biasanya dipandu oleh kapal pandu, kemudian didorong oleh kapal tunda atau tugboat ini. Ini juga biasa digunakan untuk menarik kapal-kapal atau barge atau tongkang yang mengangkut barang atau mungkin batu bara. Kita juga mengenal kapal supply. Kapal supply ini biasa digunakan untuk keperluan pengoboran minyak lepas pantai, untuk angkutan logistik di anjungan minyak maupun keperluan pekerjaan bawah laut. Kapal jenis ini tidak dilengkapi dengan ruang muat atau palka, tapi memang diperuntukkan untuk menyuplai apa saja yang menjadi kebutuhan daripada offshore atau bangunan depan pantai. Ada yang dikenal dengan kapal survei. Sesuai dengan namanya, kapal ini diperlukan untuk melakukan penyelidikan atau mencari kandungan minyak, pemasangan pipa, kabel laut, dan lain-lain. Yang penting digunakan secara khusus untuk menjadi kapal survei. Kalau menurut bangunannya, ada kapal kayu, ya,
hampir semua bangunan terbuat dari bahan kayu. Kemudian ada kapal fiberglass, terbuat dari fiberglass. Bangunan kapalnya hampir semua terbuat dari fiberglass, jadi berat kapal sangat ringan. Ini biasanya kita lihat kapal pandu, kapal krubot, dan lain-lain. Kapal besi baja, hampir semua bangunan kapal terbuat dari besi baja. Ini lazim kita lihat hari ini dan merajai dunia pelayaran saat ini. Kemudian jenis kapal menurut muatannya ada kapal tanker, ada kapal gas, jadi kapal LPG, ada LNG, dan lain-lain. Kalau tanker untuk minyak, LNG untuk gas, LPG itu sendiri. Ya. Mereka punya bangunan yang secara khas. Ada kapal konvensional. Kapal ini dilengkapi dengan ruang muat palka dan peralatan bongkar muat. Dan biasanya dikenal sebagai kapal general cargo yang mengangkut barang-barang box, kurungan, drum, dan lain-lain. Ada kapal curah atau bulk carrier, ini dilengkapi dengan ruang muat dan biasanya ada kren, ada conveyor, dan muatannya dicurah, baik batu bara, gandum, jagung, kedelai, dan semuanya dicurahkan ke palka tanpa alat pembungkus. Kapal kontainer sesuai dengan namanya, ini khusus mengangkut kontainer, ya, kontainer yang akan dipasang di atas kapal. Ada kapal roll on, roll off, digunakan untuk mengangkut mobil dan orang. Jenis kapal itu tidak ada ruang muat atau muat. Kardek digunakan untuk memarkir kendaraan mobil. Jadi kita biasanya kalau naik kapal feri, itu jenis roro, biasanya dimuati kendaraan. Ada kapal tongkang, biasa juga dengan barge, dikenal barge, dan memiliki palka, kemudian tidak dilengkapi dengan mesin penggerak. Nah, kapal seperti inilah yang biasanya ditarik dan didorong oleh kapal tugboat seperti yang kita lihat di sini. Ini kapal tugboat yang ada di depan dan kapal tongkang ada di belakangnya. Ini kapal penumpang double solo. Ini biasa kita lihat khusus mengangkut penumpang, ya, khusus mengangkut penumpang. Dan kadang-kadang juga biasanya ada barang-barang lainnya ikut di atasnya. Tapi sesuai dengan namanya, ini kapal penumpang. Ada kapal LCT atau landing craft tank. Jenis kapal ini dibangun dan dirancang untuk mengangkut alat-alat berat yang ditempatkan di atas dek terbuka. Kapal ini mempunyai keistimewaan bisa mendarat tanpa menggunakan dermaga dengan cara sandar langsung ke pantai. Ada kapal feri, ini digunakan untuk penyelenggaraan jarak pendek. Kemudian kapal ini tidak dilengkapi dengan palka, tapi dilengkapi dengan kardek dan ruang penumpang di atasnya. Jadi kapal feri itu digunakan untuk angkutan kendaraan dan orang. Oke, selanjutnya saya akan berbicara terkait dokumen dan awak kapal. Dokumen sertifikat kapal itu ada macam-macam. Kemudian sesuai dengan ordonansi kapal tahun 1955, bahwa semua kapal yang melakukan pelayaran internasional harus melengkapi berdasarkan SOLAS 1974 dan lain, sertifikat kesempurnaan, atau seaworthiness certificate, sertifikat penumpang, atau passenger certificate, sertifikat lambung timbul, kemudian sertifikat pembebasan atau exemption certificate. Ada juga lot lain yang disebut dengan sertifikat garis muat internasional. Inilah sejumlah sertifikat yang mesti ada di atas kapal, yang tentu saja punya maksud dan tujuan tersendiri. Itu saja yang saya sampaikan untuk sore ini. Sekian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.